Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mena Ganilawati dari SIG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum PKBPL acara 1, yakni pembuatan aplikasi hybrid menggunakan Ionic. Untuk pendahuluannya, untuk apps itu, di sini kita mempelajari tiga tipe, yakni native, hybrid, dan webs. Untuk native itu adalah aplikasi asli yang spesifik digunakan untuk platform tertentu, contohnya seperti Android atau Apple, dan lain sebagainya. Jadi kalau native itu dia benar-benar berbentuk suatu aplikasi yang hanya dapat digunakan ketika sudah diinstal seperti itu. Nah, untuk hybrid apps, itu aplikasi gabungan antara native apps dan web app. Aplikasi ini biasanya menggunakan website untuk membukanya, akan tetapi membutuhkan fitur-fitur tambahan yang ada di dalam smartphone seperti penyimpanan, perizinan, dan lain sebagainya. Untuk web apps, itu aplikasi yang hanya dapat dibuka menggunakan website atau mesin pencarian dan tidak dapat didistribusikan melalui toko aplikasi seperti Play Store atau App Store. Nah, ini adalah contoh dari apps tadi. Untuk native apps itu tuh benar-benar di dalamnya penyusunnya itu hanya native apps code. Nah, untuk hybrid dia itu gabungan antara menggunakan native container atau kontainer dari aplikasi asli, tapi di dalamnya menggunakan HTML dan juga HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, untuk WordPress sendiri, dia benar-benar hanya dapat dibuka di browser tadi menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Itu. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini ada 9 part video tutorial yang diikutin. Yang ini pertama itu instalasi dari Ionic-nya dan pembuatan project. Setelah itu adalah clone GitHub atau menghubungkan atau mempublish project kita ke dalam GitHub atau repository GitHub kita. Dan yang ketiga itu membuat first page atau loading loading page dan juga page-page lainnya. Nah, untuk selanjutnya adalah login dan registration. Untuk tahapan keempat ini tuh hanya pembuatan sekedar tampilannya dari login dan registration, tapi belum dapat digunakan atau belum dapat digunakan atau diaktifkan aplikasinya. Ya, terus yang kedua itu components. Components itu untuk meletakkan item-item yang akan ditampilkan. Custom components juga sama, hanya kita bisa melakukan custom di components tersebut. Selanjutnya adalah navigasi. Navigasi ini tuh digunakan untuk berpindah-pindah page seperti itu. Misal dari menu login ke menu registration, call, pick up call, dan lain sebagainya. Untuk login ini adalah yang digunakan untuk bagian ini tuh kita tuh belajar atau menambahkan agar si page loginnya tuh benar-benar dapat digunakan. Nah, untuk validasi ini tuh ketika kita ada memiliki kesalahan, maka kita harus menambahkan validasi agar tidak rancu. Jadi, terima kasih untuk pengantarnya. Untuk selanjutnya adalah penjelasan sedikit mengenai ini proyeknya. Untuk proyeknya di sini tuh ada dua folder penting, yakni components dan juga page. Sebenarnya ada juga uploading modules, tapi itu belum tentu digunakan. Dan untuk dalam page, itu tuh ada folder lagi, yakni folder home, loader, logging, pickup call, dan pickup calls, dan register. Untuk components itu ada error message tadi untuk validasi, dan yaitu yang selanjutnya adalah pickup call card ini untuk mendistribusikan komponen dari komponen call dan komponen calls. Nah, untuk home itu sebagai tampilan awal setelah kita login, seperti itu.
Untuk loader ini tuh hanya berisi seperti kayak loading page seperti itu. Nah, untuk login, dia menu login di awal ketika hybrid apps ini dibuka. Terus pick up calls itu untuk misal kita akan memesan atau menjual sesuatu. Itu di pick up call ini. Dan pick up calls itu adalah progres dari pesanan atau penjualan kita tadi. Nah, untuk register ini untuk menu register seperti biasa. Mungkin langsung menjalankan saja. Ini. So, maka nanti biasanya akan langsung diarahkan ke website untuk membuka dari aplikasi kita seperti itu. Nah, ini bisa di-inspect. Nah, ini untuk menunjukkannya jika dia di dalam bentuk aplikasi gitu ya. Nah, ini untuk aplikasinya kan saya namain MDNX. Untuk email ini kalau sudah login, kalau belum itu nanti bisa klik register. Nah, nanti langsung diarahin menuju ke page register. Ini itu diarahin gini tadi masuk ke bisa karena ada bagian navigasi. Jadi ada navigation di part tutorial part 7. Nah itu digunakan untuk ini. Ini kita dipilih untuk buy it atau sell, mengisi mengisikan kontak dan juga others information. Tunggu itu. Nah, kalau nanti register, nanti dia bisa masuk ke home. Nah, ini di sini home-nya ini kosong karena memang belum diisi. Nah, untuk home-nya ini ketika kita klik plus ini tuh untuk pick up call. Nah, ini untuk memberikan kayak lokasi di mana kita untuk mengantar atau mengambil suatu barang itu. Tapi ini baru gambar bukan maps asli. Nah, terus untuk klik see all itu untuk my pick up calls. Nah, ini tadi yang digunakan juga pada bagian components, tadi juga digunakan untuk bagian my pick up calls seperti itu. Oke, mungkin ke kurang lebihnya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.